Nah, jelas di Matius 7 ayat 21 dan 23 dikatakan juga bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga. Padahal berseru itu dan kata diulang, berseru-seru artinya apa? Orang itu berdoa kepada Tuhan, tapi tidak melakukan perintah. Kalau bicara doa, orang Taurat, orang Farisi, nggak ada yang kurang. Doanya panjang, betul? Doa panjang, bertele-tele kata Tuhan. Tetapi yang membuat doanya tidak dijawab, menghalang akan doanya, kenapa? Kemunafikan. Betul? Mengasihi Tuhan cukup di bibirnya ini. Tuhan bilang cuma mereka memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh. Karena Tuhan lihat hati, bukan liturgi. Sekali lagi, kita boleh menyembah dengan sujud, tapi itu harus keluar dari hati. Daripada kita sujud tiarap, tapi kita cuma melihat gembala aja, percuma. Karena yang penting apa yang dikagumi manusia belum tentu dikagumi oleh Tuhan. Carilah kehormatan, pengenalan dari Allah Bapa, ya. Ya, contoh aja. Misalnya ini gambar gereja. Banyak gak orang ke gereja? Itu gambar banyak. Tapi lihat gereja itu pun ada di ujung jurang. Gereja akhir zaman apalagi? Gereja di zaman jemaat mula-mula aja dari 7 jemaat satu yang terkenal. Apalagi gereja akhir. Hati-hati bergantung dengan manusia keselamatan kita ingat di tangan Yesus, bukan di tangan orang. Sekalipun kita hormati gembala, tetapi urusan keselamatan urusan kita dengan Tuhan. Bukan dengan pasangan kita. Coba pasangan kita gak tunduk, biar saya gak usah kasih. Itu urusan masing-masing, tanggung jawabnya ke Tuhan. Amin. Pada nanti akhirnya di masa penghakiman kita ketemu dengan Tuhan. Kita gak bilang si Anu ngajak gua berdosa, makanya saya berdosa. Dua-duanya dihukum, saudara. Gak bisa beres karena Tuhan itu adil, ya. Karena setiap kita mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita, ya. Nah, bahkan dikatakan apa? Dikatakan kamu mungkin boleh lahir di gereja, dibaptis di gereja, melayani di gereja, bahkan menikah di gereja, bahkan mati di gereja, tetapi akhirnya tetap di neraka. Kenapa? Ya, karena tidak punya hubungan dengan Bapa. Ya. Nah, apa yang saya sampaikan cukup keras, tapi saya ingin semuanya mendidik dan membangun kita, supaya kita bertumbuh. Karena penting sekali di akhir zaman kalau kita pengajarannya tidak benar, percaya kita akan menjadi murid-murid yang pemula. Murid pemula itu cuma senang mendengar sesuatu yang enak buat telinga dia, pengajaran yang ringan, seperti susu menurut saya, makanan susu. Tapi kalau kita mau diproses menjadi iman yang dewasa, kita harus mendengar firman yang benar, dan itu memang membuat telinga kita itu akan kedengaran panas, tapi itu membangun kita. Amin. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ternyata kalau dosa di dalam hati tidak kita bereskan, terus berakar sama seperti pohon, semakin lama semakin berakar. Dan semakin berakar akan apa? Tegar. Tegar itu bicara keras hati. Kenapa orang yang sudah jatuh di dalam dosa terus berulang-ulang dia terus tinggal dalam dosa? Karena sudah mengeras hatinya, bahkan sudah mati hati nuraninya, saudara. Maka kalau kita dikatakan kalau hari ini di ayat 15, tetapi apabila dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya, banyak orang mendengar firman Tuhan anggap sebagai rutinitas di dalam sebuah ibadah, padahal itu penting. Karena firman Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Tadi nyanyi apa? Bahwa firman Tuhan adalah dasar apa yang kita hidupi. Amin. Ya, jadi firman Tuhan itu penting sekali. Siapa di sini tiap pagi setelah menyembah Tuhan baca firman Tuhan boleh angkat tangan? Siapa? Itu harus gaya hidup. Karena gini, kalau kita mengasihi Yesus sungguh-sungguh, bukan apa yang dilihat orang, tapi apa yang Tuhan lihat hubungan kita dengan Tuhan. Karena pada akhirnya yang pemilik sorga itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mencari orang yang benar-benar mengasihi dia, bukan sekedar melakukan liturgi, saudara.
bukan melakukan sekedar ibadah agama. Tidak ada di Alkitab mencatat bahwa kalau engkau mengasihiku, engkau sering ke gereja. Tidak ada. Tapi Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Amin. Ya, perintah yang mana? Baca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Amin. Namun dengan tubuh sehat, saya selalu bilang, Tuhan terima kasih engkau berikan anugerah kesehatan buat saya. Bisa melihat hari ini umur saya mendekati 50. Anugerah. Banyak orang tidak capai umur 50 bahkan. Betul nggak? Tapi bukan soal panjang umur dan pendeknya umur. Tapi penting bagaimana ketika engkau hidup. Itu penting bagaimana engkau hidup supaya engkau bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, Yesus hidup gak panjang. Berapa tahun? 33. Charles Kirk yang kemarin ditembak umurnya juga 30. Gak panjang. Tapi mereka berbuat sesuatu yang memuliakan nama Bapa. Karena pada akhirnya semua kita, baik umur panjang pendek, kita akan menghadap Tuhan. Betul? Apa yang kita persiapkan kalau bukan pertobatan kita? Betul? Ya, jadi Yesus katakan di Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Apa artinya daripada perkataan Yesus? Setiap kita yang sudah ditebus masih tinggal dalam dosa, itu adalah hamba dosa. Dan hamba dosa pada akhirnya tidak akan tinggal dalam kerajaan. Mereka akan dicampakkan keluar. Saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan, Roh Kudus itu yang ada di dalam kita itu aktif. Kita tidak akan betah tinggal dalam dosa, saudara. Ya, kecuali kita membiarkan dosa itu terus menerus, sehingga adalah kita harus berjuang menyangkal diri melalui pintu sesak. Yang kedua tadi adalah berbicara jangan tunda pertobatan. Ketiga adalah kita harus mengampuni sesama dan hidup dalam kasih. Menurut saya tolak kita ikut Tuhan itu paling penting adalah kasih, saudara. Kalau kita lihat apa yang di Tuhan ajarkan, firman Tuhan, kalau kita lihat itu susah atau tidak, tergantung seberapa kita mengasihi Tuhan. Betul? Misalnya contohnya Tuhan bilang, kasihlah musuhmu. Bagi orang yang belum mengasihi Tuhan, itu perintahnya tidak mungkin dilakukan. Betul? Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan setulus hati, jangankan mengasihi musuh, memberikan nyawa pun kita berani. Paham maksud saya? Ya sama aja kalau orang bicara waktu zaman kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, ketika mereka mencintai, mengasihi tanah airnya, berani gak dia mati buat tanah air? Sekalipun orang yang gak mencintai, wah ngapain? Gak mungkin dia lakukan. Tapi sama, seperti kalau kita bicara mengasihi Tuhan, maka segala perintahnya tidak akan menjadi susah. Betul, ini dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena kita mengasihi Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita gampang melakukan firman. Sama kalau kita punya pasangan, kalau kita sudah tidak mengasihi dia, suruh kita ke warung aja mungkin bersungguh-sungguh. Betul kan? Tapi kalau kita mengasihi pasangan, dia mau suruh kita nyuci baju, ngepel, berulang-ulang, kita tetap mengasihi. Karena kita mengasihi apa yang dia mau. Betul gak? Itu mengasihi. Bahkan kalau kita cek hari ini kita melakukan firman Tuhan, wah itu gak mungkin. Artinya kita setengah hati mengasihi Tuhan, ya.